Tapi pada saat itu Bapak tahu enggak? Karena Bapak itu jadi saksi kan? Dia bilang pada saat itu saya nggak tahu katanya. Ada kamera tersembunyi. Oh, oke. Makanya dia juga dipertanyakan itu sama Kapolseknya. Dia nggak tahu ada dia nggak kamera tahu, tersembunyi. nggak tahu. Damai-damai ini buat saya pribadi nggak cocok. Dan saya akan lawan. Dan saya nomor satu yang akan menentang. Oke. Karena apa? Enak kali lah. Minimal Baim itu harus pakai baju orange. Protes keras Mbak Nana. Najwa Shihab. Kayak gitu. Apa yang salah? Saya setuju dengan Mbak Nana. Saya langsung ngomong, saya setuju dengan Mbak Nana. Apa yang salah dengan Mbak Nana? Banyak yang setuju sama dia. Karena mau nanya soal gas air mata. Ya. Enggak, aku nggak tanya itu. Siapa yang salah? Kalau saya, semua salah. Nggak apa-apa cerita aja. Ya pokoknya saya jadi Bayangkari ataupun tidak, saya bakal berbakti pada negara ini dengan cara saya gitu. Tanya Dokter Richard. Hari ini seru banget nih, kita akan ngomongin soal polisi. Ini seru banget saya yakin, dan hari ini saya sudah bersama Mbak Salsabila, sahabat polisi Indonesia. Iya betul, benar ya? Dok. Itu organisasi? Iya ormas. Tapi itu di luar dari kepolisian? Iya independen. Jadi fans klubnya polisi lah ya? Relawan. Relawan. Iya nggak fans juga. Fungsinya itu untuk apa tuh? Fungsinya seperti biasa organisasi, hanya karena membawa nama polisi tentunya. Kita kan bukan oposisi nih. Oh itu bukan oposisi? Bukan. Jadi fans memang benar-benar sahabat, enggak, relawan. Kalau sahabat, kita bukan ini ya, bukan sahabatnya oknum yang pasti. Jadi sekutu? Ya apa aja lah Dok. Oh tapi sahabatnya polisi, jadi sahabat polisi. Fungsinya untuk apa nih? Fungsi ininya tergantung divisinya. Kalau kayak saya di divisi saya sosial budaya itu kita punya program stunting, terus kita ada wanita tangguh, kita tangguh, anak tangguh. Kalau anak tangguh ini salah satunya adalah stunting. Kalau wanita tangguh ini ya untuk pembelaan kepada wanita, terus juga menaikkan harkat martabat para yang berstatus janda. Okay. Terus kalau yang kita tangguh, nggak perlu namanya sahabat polisi, organisasi biasa pun juga bisa. Sekarang permasalahannya apa hubungan sahabat polisi ini tugasnya dengan kepolisian? Itu tergantung divisinya. Sama kayak ormas biasa, makanya saya bilang orang itu terpaku dengan kata polisinya gitu loh. Oh, jadi ini sebenarnya ormas biasa. Ormas biasa. Tapi ngebelain polisi. Nggak juga. Ngebelain polisi yang mana dulu nih? Kalau oknum tentunya nggak kita bela. Oh, oknum nggak bela. Tapi perlu tahu ini, saya ini baru kurang lebih 1 bulan di SPI. Oke. Betul. Oke, jadi kita mau ngomongin soal topik hangat tentang polisi nih ya. Oke. Soalnya Kapolri ngomong, siapa yang mengkritik pedas polisi itu adalah sahabat. Betul. Polisian Republik Indonesia. Hari ini saya pengen jadi sahabat. Oke. Jadi mbaknya sebagai sahabat polisi, sayanya agak sedikit adu perspektif. Jadi kita sesuatu hal yang panas di masyarakat saya sampaikan, adu perspektif aja. Siap. Oke? Gak apa-apa ya. Ya jangan baper-baperan tapi ya. Karena memang. Jadi ini dianggapnya kayak komentar netizen lah ya, yang kontra. Karena memang bukan komentar netizen yang kontra, Pak. Harus diakui memang ada sesuatu yang tidak baik-baik saja di kepolisian Republik Indonesia. Bukan hanya kepolisian tapi di negara ini. Di negara ini, oke. Tapi kita fokus di kepolisian. Oke. Nah, kemarin mbaknya ngelaporin dari yang hangat dulu lah ya, ngelaporin Baim Wong. Iya. Benar. Kenapa dilaporin? Yang pertama itu pembodohan publik. Ya, yang pertama itu kita tidak terfokus pada KDRT-nya karena itu sudah mutlak kesalahan ketika dia melecehkan atau mempermainkan KDRT. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, ini kita seperti yang dokter bilang tadi, negara ini tidak baik-baik saja, apalagi aparatur negaranya. Baik TNI maupun Polri. Jadi ya saya di sini nggak bicara sebagai sahabat polisi loh, sebagai masyarakat Indonesia, dan itu boleh dibuktikan ya. Dari komentar-komentar itu 90% mereka mengakui bahwasannya martabat polisi ini memang nggak bisa dilecehin gitu loh. Jadi gitu, ada martabat institusi yang nggak bisa dilecehkan. Iya, betul. Saya setuju sih. Saya setuju teman saya tersebut keliru. Iya. Saya setuju dia keterlaluan. Saya setuju ini sesuatu hal yang salah. Saya setuju. Tapi pantaskah untuk dijadikan pidana? Iya, karena masuk unsur pidananya. Masuk. Masuk. Tapi kan belum jadi LP. Udah.
Bukan. Maksudnya itu kan teman saya di sana kan datang itu kan kayak Betul. koreksi saya kalau saya Betul, salah ya. betul. Itu kan dia kan ngeprank tapi kan baru ngobrol. Betul. Bahkan masuk sensi konsultasi aja belum loh itu sebenarnya. Betul. Tapi di situ ada saya memang nggak terlalu ahli di hukum ya. Tapi yang kita laporkan itu 220. Dia nggak perlu untuk melapor, dia berniat membohongi seperti itu dengan informasi palsu itu ada pasalnya. Terus dia menyebarluaskan konten tersebut sehingga menggiring opini dan pembohongan ya namanya prank kan lelucon ya. Nah itu juga ada pasalnya. Jadi sebenarnya bukan kita aja nih, ternyata ada 10 laporan kurang lebih. Oh ya? Ya. Bukan hanya dari sahabat polisi? Bukan, bahkan itu independen loh. Oh, okay. Dari pengacara, dari influencer juga gitu. Kenapa kok? Tapi kan polisi aja nggak baik-baik saja. Kenapa nggak polisi yang laporin juga bisa? Nggak bisa polisi ngelaporin. Kalau polisi kan bisa aja dia maafin. Cuman kan kami sebagai masyarakat yang nggak bisa dong gitu. Kayak saya bilang kan kayak dia mau damai katanya kan. Terus saya bilang gini, kalau misalnya semuanya damai, ada berapa banyak konten kreator lain yang akan mengikuti hal serupa hanya karena berpikir, oh ntar juga dimaafin kok. Iya kan? Jadi nggak mau damai? Kalau saya pribadi tidak. Kalau masuk unsur pidananya ya nggak apa-apa, lanjutlah. Kan harus ditegakkan keadilan. Betul. Saya tahu. Makanya saya nggak belain. Belain. Dan saya yakin walaupun teman-teman yang di luar sana juga ngelihat nggak ada yang belain, semuanya bilang keliru, salah. Setuju. Cuma permasalahan saya adalah apakah ini harus dimasukkan ke ranah pidana kayak gitu punya. Karena bahkan polisinya sendiri sebenarnya, polisinya sendiri pada waktu yang datang ke sana itu baik-baik saja, nggak apa-apa kayak gitu punya. Kayak mereka waktu keluar dari sana nih, videonya belum tayang, baik-baik aja kan, fine aja kan, ketawa-ketawa, malah foto bareng kayak gitu punya kan. Ini kan karena masif, viral, desakan publik, tiba-tiba banyak yang tersakiti. Nah itu ada yang nggak paham. Jadi dia buat klarifikasi itu hanya kepada bapak dia. Jadi gini, setelah acara dia mengakui itu bahwasannya dia salah. Terus dia datangin bapak, saya lupa namanya bapak yang ada di dalam video itu yang lagi bertugas piket ya, SPKT. Terus dia bilang, Bapak saya minta maaf, itu kan personal ya. Tapi Bapak itu kan sedang berada di kantornya dan itu ngebawa nama institusi Polri. Nah jadi dia minta maaf secara personal, terus dia membuat video minta maaf seolah-olah dia meminta maaf kepada institusi dan orang-orang yang merasa berkeberatan atas tindakannya. Gitu. Jadi sebenarnya institusi pun ya nggak ada langsung bilang ya kami maafkan, enggak, berkeberatan juga dipermainkan. Jadi secara institusi keberatan? Berkeberatan. Tapi setelah viral, kalau nggak viral nggak keberatan? Enggak, itu kan memang langsung viral. Jadi saya aja gini, ya. Logikanya kayak gini, kalau saya kepolisian ya, kalau saya bilang kalau saya punya klinik lah ya, mbaknya datang ngapa-ngapain di klinik saya ngeprank ya, klinik cabang saya langsung harusnya langsung marah dong. Harusnya ini polsek ya kalau nggak salah ya. Polsek. Harusnya polseknya waktu di prank itu ya harus marah dong langsung. Wah ini kelewatan nih Mas Baim kayak gini punya ibaratnya kan, belum viral nih, ngaduin ke pimpinan LP nih, langsung kan kayak gitu kan, harusnya seperti ini kan. Betul. Tapi kan, ya sudah nggak apa-apa. Karena gini dong. Foto bareng, Betul. pulang. Viral, tiba-tiba, oh iya benar saya tersakiti. Saya juga baru tahu kemarin ternyata si bapak ini memang kenal sama Mbak Im Wong 2 tahun yang lalu. Pernah kenal dan saya nggak tahu lah kedekatannya apa, saya juga nggak kenal sama bapak ini dan Mbak Im langsung ya. Terus dia bilang aslinya baik, iya saya bilang aslinya baik. Tapi pada saat itu bapak tahu enggak? Karena bapak itu jadi saksi kan. Dia bilang pada saat itu saya nggak tahu katanya. Ada kamera tersembunyi. Makanya dia juga dipertanyakan itu sama kapolseknya. Dia nggak tahu ada kamera tersembunyi. Nggak tahu. Sampai ending akhir. Sampai ending. Kalau bisa dilihat ya, dokter lihat deh di akhir itu yang waktu si Mbak Paulanya ketawa, prank gitu. Dia tuh mukanya kayak garing kayak yang gitu doang. Clear ya. Clear. Saya setuju sih kalau dilaporkan, ya kalau misalnya memenuhi unsur pidananya saya setuju aja. Modusnya dari sahabat polisi sendiri apa nih? Modus? Ya, keinginannya apa nih? Gak ada modus. Sampai dengan sekarang ya, saya itu tentunya dari dalam ataupun dari luar ada pro kontra. Kayak orang bilang, ini pasti mau duit, pasti mau damai. Saya bilang, saya tidak mau damai berapapun itu.
Oke. Lanjut aja unsur pidananya. Oke, kita catat ini videonya ya. Iya kemarin ada restoratif justice nanti. Restoratif justice saya itu maksud saya kayak gini loh Mbak Salsa. Betul. Jangan sampai Zanza, nanti. Dok. Sanza. Oke, Mbak Sanza yang cantik. Saya itu cuma nggak mau kayak gini loh yang terjadi di Indonesia. Ini sudah viral kemana-mana. Restoratif justice, damai, terus jadi duta. Saya juga nggak setuju. Indonesia. Saya juga nggak setuju. Saya nggak setuju itu. Saya bilang sama kan? aja. Fakta kan di Indonesia kayak gitu ya kan? Betul. Damai-damai ini buat saya pribadi nggak cocok dan saya akan lawan. Dan saya nomor satu yang akan menentang. Oke. Karena apa? Enak kali lah. RJ mulu. Apalagi itu kan ada beberapa pasal pengembangan dari beberapa pihak. Itu ada yang di atas 4 tahun. Artinya itu bukan pidana ringan. Yes. Oke. 4 tahun 6 bulan ya kalau aku nggak salah ya? Sekitar gitu ya, 4 sampai 5 tahun. Nah jadi ada yang 10 tahun, nah itu ITE. Saya juga nggak tahu ya, saya nggak ini banget pasal sih, karena kita tadinya didampingi kan, ada divisi hukum. Terus jadi kalau misalnya RJ, saya nggak mungkin biarin ini terjadi. Saya akan ke petinggi bilang ini tidak bisa untuk di RJ-kan. Minimal Baim itu harus pakai baju orange. Karena apa? Di sini kita lagi krisis krisis keadilan gitu. Apalagi kasusnya Pak Sambo ya. Itu kan benar-benar masyarakat greget. Jangankan saya itu sebelum masuk SPI ya. Saya orang pertama yang ada di lingkaran itu yang membilang itu bukan tembak-tembakan loh. Oke. Tapi orang kan nggak ngikutin tuh kan, yang dia tahu yang saya kasih statement saya nggak mau Sambo dihukum mati. Itu doang. Oke. Nanti kita kesana itu karena kan itu viral banget kasus besar, jadi kita harus ngobrol ke sana. Tapi yang jelas jangan sampai endingnya, karena kalau saya ngelihat endingnya menjadi duta apa kayak gitu kan jadinya kan saya bilang, ini kan berarti kan mau cari panggung aja jadinya kan, bener kan? Benar. Oke, kita keep sampai di situ ya berarti ya. Ini suatu rekam jejak digital yang luar biasa. Betul. Oke, sekarang kita pindah nih ke Verdi Sambo nih, FS nih. Tadi kata mbaknya bilang bahwa mbaknya bilang nggak tembak-tembakan. Di awal, itu masih berita di hari apa ya? Pokoknya yang awal banget itu ada penembakan gitu. Terus saya bilang gini, apa iya ada tembak-tembakan gitu? Dan itu memang terekam kok. Jadi sebenarnya netizen pun bisa ngecek gitu. Dan saya itu beresiko loh suami saya. Oke. Walaupun saya belum terdaftar jadi Bayangkari. Karena ini beresiko, jadi kita nggak usah sebut nama. Udah kesebut deh. Ini, mohon maaf ya. Ini dia sebagai wanita pribadi nggak bawa-bawa. Nggak bawa-bawa, enggak. Saya nggak bawa-bawa baju pink, nggak bawa-bawa suami. Iya. Yang Mbak Sanza sendiri percayai ceritanya kayak gimana tuh? Yang saya percayai gini. Atau yang sahabat polisi percayain? Kalau itu saya nggak tahu. Suka konspirasi yang luar biasa, orang ingin menjatuhkan Polri dengan cerita ini. Itu beragam dong. Jadi gini, ketika saya masuk ke sahabat polisi Indonesia ini, itu Sambo sudah jadi tersangka. Oke. Terus saya masuk situ, ya udah. Apakah saya pernah membahas Sambo lagi? Oh iya, tentu kita tepuk tangan ketika Polri menyatakan FS dan PC sebagai tersangka dan kelihatan mukanya bahwasannya itu adalah dia. Yes. Ya kan? Nah, selanjutnya orang menuntut. Sekali lagi saya bilang, saya ini sahabat polisi bukan polisi. Ke orang tuntutannya lebih banget gitu. Gue kan nggak mungkin di rumah gue buat pos gitu. Paham. Gitu masalahnya orang yang mbaknya belain ini bermasalahnya besar banget, dan kita nggak mau ngomong dengan siapa, nggak bisa diajakin ngomong kayak gitu. Saya nggak belain dok. Andai kata di sini Bapak Humas bisa saya dudukin di situ, pasti tumpahnya semuanya. Pasti Bapak Humas nonton nih. Pasti semuanya tumpahnya ke dia. Betul. Pasti kan kayak gitu. Ada Pak Polri bisa kita datangin dengan mudah, kita ajak podcast, pasti semuanya tumpah kan. Karena masalahnya kan ada sahabat polisi yang terang-terangan ada di depan, pasang barrier untuk polisi. Ya, itu dong kita tumpahin duluan dong. Enggak juga, sebenarnya gini, kalau mau diikutin itu ya, kita juga punya keluhan ketika kita jadi bukan pembela, sebenarnya relawan ya, itu inisiatif sendiri tanpa diminta. Kadang-kadang pun kita tidak dilirik loh oleh Polri. Oke. Setuju saya juga nggak dilirik oleh BPOM. makanya saya bilang
Kalau ini damai, gila ya, ini gue penggal kepala gue sendiri. Ya udah, berarti kita diskusi aja kali ini kan. Karena mbaknya nggak di posisi polisi, cuma sahabat polisi. Sahabat kan? polisi, betul. Jadi pertanyaan saya kayak gini, tapi mbaknya percayain kan bahwa FS itu adalah tersangka kan? Tersangka. Dan yang beliau lakukan adalah jahat kan? Iya pastilah. Iya kan, bukan yang dipercayain oleh sahabat polisi itu bukan ini konspirasi besar untuk menjatuhkan polisi, enggak kan? Enggak lah, tapi kan di nggak bela sampai buta kayak gitu. Oh gila itu, nggak mungkin itu. Dan kalaupun ada yang kayak gitu, namanya kan di dalam organisasi kan juga banyak orang kok. Dok, sorry. Nggak apa-apa. Lihatnya kok. Memang koko juga. Terus jadi apa namanya, di mana tadi? Nggak, di organisasi banyak orang. Banyak orang. Lantas nggak bisa diseragamkan. Di antara kita pun pasti ada pro dan kontra. Dan itu kan dualisme, biasa. Oke. Kalau saya pribadi ya enggak lah. Oke, itu lah ya. terbukti. Memang itu jahat ya? Jahat lah, jahat, brutal. Dan memang dia harus menjadi tersangka begitu. Dan ini kan setelah kasus FS ini terbuka, ini gila ya ternyata. Ini polisinya polisi loh. Iya. Polisinya polisi, betul. Apalagi polisinya ini. Polisinya polisi aja, kalau saya nggak salah, ini koreksi saya kalau saya salah ya. Jadi polisinya polisi aja, bos polisinya punya polisi. Panjang kan? Bos polisinya punya polisi. Ini punya kerajaan yang katanya mabes di dalam mabes, yang punya gurita yang luar biasa, bisa ngatur, yang katanya Kapolrinya, the next Kapolri atau Kapolri aja itu bisa diatur oleh dia katanya kayak gitu punya. Ini mengerikan sekali dan jaringan ini sekali buka, besar banget, masif banget, apalagi di polisinya nih. Ini polisi aja kayak gitu. Polisi. Tapi mungkin orang harus tahu kalau itu kan divisi juga kan, Dok. Jadi antara Propam, terus Bareskrim, dan itu sebenarnya kan mereka juga beda. Sama kayak saya. Apakah saya sama divisi hukum dekat banget? Enggak. Biasa aja. Karena saya punya fokus tersendiri. Nah kalau soal jaringan itu ya kita nggak tahu lah. Dimanapun kalau menurut saya. Ini bukan belain polisi ya. Dimanapun pasti ada. Jangan munafik deh. Ya tapi kan banyak banget. Tapi bagus, ketahuan. Bagus kan? Iya bagus. Makanya kalau saya, apalagi orang yang mengakui ketuhanan yang Maha Esa ya. Bagus, ini ada hikmahnya. Oh bagus banget. Itu makanya. Tapi masalah langkahnya menurut saya tidak sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. Makanya kepercayaan masyarakat itu jatuh anjlok banget. Sekarang gini, kita juga nggak bisa menyalahkan mereka. Saya juga di posisi masyarakat ya. Saya kan awam hukum dan apa yang terjadi di sana itu nggak mungkin semua juga harus masyarakat yang menentukan gitu. Kalau kita mau ngikutin masyarakat, mereka maunya sama brutalnya dengan Sambo. Kenapa saya bilang gitu? Dia maunya Sambo juga digorok secara live streaming. Itu menurut kepuasan hati mereka. Enggak seperti itu. Saya belain netizen saya. Enggak seperti itu. Itu. Yang kita pengenkan adalah kasus ini diusut dengan cepat dan seadil-adilnya. Saya sampaikan nih keinginan netizen nih. Ini kan banyak kan keinginan polisi kan saya keinginan netizen kan. Enggak ada keinginan polisi. Kalau keinginan netizen adalah yang terlibat semuanya dihukum dong. Kok tersangkanya sedikit banget, ya kan? Ini banyak banget loh yang bantuin. Ya forensiknya katanya direkayasa, ya kan? Banyak banget yang direkayasa dalam sini. Tadinya ceritanya tembak kemana, ceritanya seperti ini. Tapi ternyata setelah dibongkar, wah ada cerita mahakarya besar di sini. Mahakarya. Dan ini nggak ngelibatin 1-2 orang. CCTV yang hilang, terus bisa tiba-tiba ada lagi. Ini kan melibatkan banyak orang. Kenapa sih yang ditangkap tersangkanya sedikit? Oh gitu. Sampai dengan saat ini pun saya rasanya terlalu bodoh untuk menganalisa itu. Nggak tepat. Kecuali Pak Sigit yang ngomong. Iya, ya kan. Karena kayak saya juga punya keterbatasan pengetahuan. Ngerti, saya ngerti. Tapi kan saya menyampaikan kan sebagai sahabat polisi, sahabat polisi juga harus bisa melihat dong. Ya kan, bahwa ini suatu keanehan. Satu nih. Yang kedua, masyarakat juga menginginkan bahwa FS dan PC itu menggunakan baju orange. Nggak adil, Mbak. Udah kan? Sorry, Mbak, nggak adil. Siapapun, Coki Pak Dede sekalipun. Itu dipamerin di sebelah sini pakai laras panjang, kalau salah pokoknya siapa aja lah pokoknya kayak gitu punya ya, dipamerin pakai baju orange, diliatin mukanya. Indra Kents juga seperti itu, yang lain juga seperti itu. FS di mana? Iya, itu saya belum pernah jenguk juga, coba nanti saya jenguk. Ini bukan jenguk, ini konferensi maksudnya pers. Oke. Dipamerkan. Tapi tadi yang terbaru dokter udah lihat? Kejaksaan. Kepolisian. Memang sudah dilimpahkan pada kejaksaan sih, jadi urusan polisinya. Jadinya kita ngelihat ini ya, masyarakat ngelihat ini kayak ini punya. Berarti jangan-jangan polisi nggak berani nih. Lebih netralan jaksa nih.
Jaksa netral loh, begitu datang langsung pakai baju merah, dipamerin nggak pakai masker lagi, gagah banget, luar biasa. Saya tepuk tangan untuk Kejaksaan Republik Indonesia. Tapi kok Kepolisian Republik Indonesia nggak bisa melakukan kayak gitu? Apakah nggak enak atau kayak gimana tuh? Nggak ngerti juga saya kalau itu dong. Pertanyaannya terlalu gede. Karena apa namanya? Karena saya memang nggak ngerti gitu. Iya. Tapi ini yang bukan mau saya ya, ini kata netizen. Saya baca dulu. Pak Kapolri, ini saya nyampaikan komentar netizen. Betul. Sama. Tapi baca juga kan komentar netizen. Di tempat saya juga kan? begitu. Iya. Kan kita kan kalau memang ya kayak gini. Kenapa sih kita kritik pedas polisi? Karena kita sayang polisi. Betul. Setuju. Emang kalau misalnya saya kritik bilang polisi jelek apa-apa, besok kita bisa ganti polisinya. Ganti jadi apa? Kopi Joni? Oknumnya diganti. Kita mau ganti apa? Kopi Joni? Ngelapor. Atau podcast? Atau netizen? Nggak bisa kan? Memang nggak bisa kan? Nggak bisa. Menjadi fakta adalah walaupun hari ini kita protes habis-habisan, kita kritik habis-habisan, besok polisi itu tetap yang di hati kita, yang kita sayang. Iya, benar sekali. Ya kan? Berarti kita protes ini kan untuk kepentingan polisi sendiri dong. Ya kan? Untuk supaya polisi jadi lebih baik. Boleh kalau sesuatu protes hal boleh. yang kita banggakan. Betul, ya kan? betul. Karena ke depan yang kita harapi tetap aja polisi, bukan Kopi Joni. Iyalah, bukan Kopi Joni. Masa mau ngelapor kayak Mbak Nana, tim narasinya ngelapornya Kopi Joni. Bukan lapor dengan Mbak Nana. Ya kan? Benar kan? Betul. Kalau misalnya mbaknya kecurian, kerampokan, tetap dicolek polisi, orang, pelecehan, tetap aja lapor polisi. Bukan lapor Mbak Nana kan? Betul. Chat DM Mbak Nana dulu. Tapi Dok, progresnya dari polisi ini juga harus kita apresiasi sebenarnya. Karena kan ini bukan kasus yang mudah, bahkan mungkin di seluruh dunia belum ada kasus seperti ini. Saya nggak tahu kalau itu kan pengetahuan saya kecil. Tapi saya apresiasi, tapi menurut saya bisa lebih baik daripada ini. Ya semoga lebih baik lah. Kenapa nggak dikit dipamerkan kayak gitu kan tadi kan dipamerkan karena apalagi kejaksaan memamerkan kan jadinya kan seolah-olah gimana. Terus yang ketiga nih, kenapa PC nggak ditahan? Bukannya udah ya? Di detik akhir ketika mau pelimpahan ke kejaksaan. Oh, oke. Yeah. Kenapa dari awal nggak ditahan coba? Itu sebagai sahabat polisi nggak tahu lah. Saya masuk sahabat polisi juga dia udah jadi tersangka. Kalau saya polisinya baru lain cerita ya kan, tapi belum tentu juga. Menurut sahabat polisi, sahabat polisi. Saya harus tanya sahabat-sahabat saya yang lain. Sebenarnya kita sahabat polisi semua loh. Ya karena benar saya juga sahabat polisi, makanya kan saya kritik paling pedas kan, makanya saya jadi sahabat. Enggak salah itu. Itu statementnya itu tidak untuk semuanya. Kadang gini, mungkin kayak dokter bisa paham dengan makna tersebut. Tapi kalau misalnya masyarakat kita ini kan maaf banget, ini kan minim pendidikan dan mereka kayak modal kuota doang siapapun ya, apalagi di platform tertentu gitu yang memang orang-orang nggak punya kerjaan gitu. Mereka salah mengkritis gitu loh. Oke, kayak gimana tuh? Iya, ngomongnya sembarangan kayak gitu. Itu yang patut kita tertibkan gitu loh. Yeah. Boleh lah, masa kita marah? Dikritik. Misalnya nih, dokter bilang, Za, lu jangan gini dong. Oh iya, kan bisa. Tapi kalau ngomongnya, wah lu gila lu gini, ya nggak bisa. Saya setuju kalau itu. Betul. Saya setuju. Tapi bukan artinya kan, memang banyak yang, karena kan era sekarang kan demokratis. Banyak yang ngawur juga kritiknya. Iya, tapi ada kritikan yang membangun harusnya didengerin dong kayak gitu punya. Dan saya pikir yang mengucapkan seragam orange, yang mengucapkan PC kenapa nggak ditahan, itu saya pikir itu kritik sekarang yang bagus banget dan itu sudah viral dari kemarin-kemarin. Cuma kan pertanyaannya kenapa nggak dilakukan kayak gitu punya. Padahal kan kalau misalnya itu dilakukan, harusnya itu bisa memperbaiki lah citra kepolisian, memperbaiki kepercayaan masyarakat kepada kepolisian, termasuk tersangka-tersangka. Kan ketika kemarin, banyak nontonnya persis kemarin nih, bawa kejaksaan, masker dibuka, gila, gagah banget kan, luar biasa kan. Kayak Gibran ya? Iya, ternyata Eliezer dibuka komentarnya ganteng loh. Ganteng, gila, maafin dong. Ganteng banget kata. Gimana sih masyarakat? Mungkin Pak Sambo nggak seganteng Eliezer kan? Gagah, tapi katanya gagah. Tapi gini Dok, memang namanya waktu dan kondisi itu kan memang
berubah-ubah dan yang udah lalu gitu ya. Jadi kita kan menuntut, ya sudahlah, kita juga, saya bicara sebagai Zanzabela nggak sahabat polisi. Karena saya muak sekali dengan itu. Muak dengan siapa nih? Dengan sebutan SPI, kayak muka gue tuh logo banget. Mbaknya sih terlalu frontal. Enggak. Karena mbaknya terlalu frontal, yang dibelain ini sekarang ini lagi babak belur. Makanya tuh, kasar ngomong itu mbaknya tuh salah belain. Makanya gini, coba kasih kami ruang dan waktu untuk memperbaiki kesalahan yang ada gitu loh. Kami juga sebenarnya pasti dikasih mbak. Gue dibayar siapa ini? Mbak, jawabannya tuh pasti langsung dikasih. Karena jawaban kayak tadi saya bilang tadi. Karena kita itu besok tetap mengharapkan polisi. Makanya dok, itu yang saya setuju. Jadi mbaknya mau minta waktu kapanpun, kita kasih nih pasti. Jadi gini dok, saya kan baru 1 bulan ya. Ini saya meninggal nanti. Iya. Jangan meninggal dulu. 1 hari 24 jam saya ngurusin. Orang itu yang dia lihat gini, kebetulan. Bukan bela-belain polisi, kerjaannya kalau orang tanya SPI itu apa? Ini udah 5 tahun. Oke 5 tahun tapi gue baru 1 bulan di sini. Iya. Terus gue mempersiapkan program-program itu yang saya bilang tadi. Kita tuh banyak program yang kita jalanin gitu. Bahkan di sela-sela kesibukan ini saya tetap stunting ini dan itu. Makanya kayak debat Mbak Nana, bukan karena dia nggak mau. Kalaupun diundang, saya mending ajak Mbak Nana turun ke tong sampah ikut saya. Ini nih kalau sebenarnya yang cocok nih jadi sahabat polisi ini adalah ibu-ibu Bayangkari sebenarnya. Kenapa? Nggak perlu. Kok kayak gitu? Kenapa? Beda Ibu Bayangkari itu ya. Kenapa nih? Bukan. Circle-nya kenapa? Tunggu ya. Ada apa dengan circle Ibu Bayangkari? Bukan, nggak ada apa-apa. Ini saya salah ngomong nggak didatengin nih, soal pasien saya juga. Pasienku nih soalnya. Kalau Bapak Kapoldanya bukan pasienku, kalau istrinya pasienku nih. Tapi sebenarnya Bayangkari pasti punya program sendiri. Oh, oke. Tapi kan bagus ya, ide bagus kalau Ibu Bayangkari ini merapatkan barisan yang kan lebih cepat juga. Betul. Kawalnya kalau ada masalah tuh, papa ini kan. Berarti sahabat Bayangkari dong. Lebih cepat minta tolong ya. Karena gini, Papa ini viral, Bayangkari itu sipil loh. Sipil. Iya. Jadi dia sebenarnya, kalau saya tuh nggak pernah setuju Bayangkari ikut-ikutan dalam apapun yang menjadi tugas polisi ini, saya mohon maaf ya. Oke, sampai di sini dulu lah ya. Pokoknya itu yang masalah si FS ya pokoknya. Iya, ya. betul. Jadi susah jawab ya. Sampai ini softline semua copot. Kejam ya pertanyaan saya ya. Ini ya gue demen. Gimana Nana di sini coba? Nggak apa-apa lah. Kalau dia karena dia pintar. Saya di ranking 2-3, masih 3-4-5 ya dari Mbak Nana nih masih. Betul, tapi kok lebih hebat karena nggak pakai narasi. Gue langsung bisa KUHP nih kalau baca. Oke, sekarang kita pindah ke Mbak Nana nih. Oke. Protes keras Mbak Nana, Najwa Shihab. Kayak gitu. Apa yang salah? Saya setuju dengan Mbak Nana. Saya langsung ngomong, saya setuju dengan Mbak Nana. Apa yang salah dengan Mbak Nana? Banyak yang setuju sama dia. Gini. Setelah kita obrolin 2 obrolan tadi dalam tadi, Mbaknya masih nggak setuju dengan Mbak Nana? Bukan nggak setuju secara personal ya. Statementnya itu maksud saya gini. Hati-hatilah dalam memilih kata karena negeri ini sedang tidak baik-baik saja, apalagi aparatur negara. Jangan lupa juga nih, di sini banyak orang-orang politik yang menunggangi itu loh. Oke, tapi saya nggak ada unsur politik. Betul, dan saya yakin Mbak Nana juga mungkin... Mudah-mudahan. Ya. Kita nggak pernah saya nggak lihat ada unsur politik pada waktu dia menyampaikan itu. Mudah-mudahan. Yes. Terus hati-hati. Dan saya dalam video juga nggak ada bilang apa-apa. Opini dibalas opini rasanya wajar. Yes. Tapi opininya cukup keras dan tidak setuju. Kenapa nggak setuju? Mungkin kalau keras itu mungkin intonasi dan muka saya yang brengsek gitu. Kenapa nggak setuju? Nggak, sampai mau debat, sampai ngajakin debat kan? Ya debat nggak apa-apa kan? Ya, debat kan boleh-boleh aja. Saya wakilkan aja dulu. Iya, oke. Kenapa nggak suka? Kenapa nggak suka dengan statementnya yang jangan mau ditakut-takuti polisi? Ya benar. Emang saya mau tanya, polisi mana yang nakut-nakutin? Mbaknya mungkin belum ditakut-takutin. Saya sudah pernah. Saya udah pernah juga. Ditakut-takuti gimana ya? Saya wah, kayak kata Deddy wah. Bukan seperti itu. Gimana dok? Boleh cerita dok? Tapi kan sering ditakut-takutin bahwa hal yang nggak bisa masuk pun bisa dimasukin kayak gitu punya. Oh kalau itu saya belum punya pengetahuan yang. Dan itu fakta yang terjadi di masyarakat loh. Oke. Banyak oknum polisi, kalau saya ngomong oknum itu seolah-olah sedikit ya. Tapi ini sebenarnya masif ada di masyarakat nih. Betul, tapi persentasenya sedikit memang. Persentasenya sedikit, enggak lah.
Kan polisi kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Oh, persentase polisi dibanding masyarakatnya. Enggak, oknum. Oknumnya, itu yang ketahuan aja mungkin. Sebenarnya di instansi lain juga banyak, Dok. Saya setuju. Bukan di polisi aja, makanya saya nggak fair kalau misalnya kalau mau salahin semua, jangan polisi aja. Betul, tapi yang kita ngomongin di sini sahabat yang polisi, ini, bukan yang sahabat ini, kejaksaan. yang itu, baju putih, baju. Nanti untuk sahabat kejaksaan kita panggil bonge. Nanti kita panggil bonge. Karena hari ini Mbak Sansa, jadi kita ngomongin polisi. Nanti kita panggil bonge juga untuk sahabat kejaksaan. Tenang. Adil, saya buat adil nanti. Dan saya ini host sebenarnya. Tapi ya saya membawakan masyarakat lah, komentar netizen masyarakat. Balik lagi tadi. Kalau menurut saya nggak ada yang salah. Jangan mau ditakut-takutin oleh pasal. Ya. Menurut saya benar. Dan masyarakat Indonesia itu harus belajar hukum mulai dari sekarang. Karena banyak yang nakut-nakutin. Tapi bukan hanya polisi nih ya. Pengacara juga sama. Makanya. Pengacara juga sama. Cari duitnya dengan nakut-nakutin klien kayak gitu punya. Tapi sama. Tapi dengan polisi, kita kan dengan polisi aja sudah deg-degan. Enggak juga, saya enggak. Oh benar. Saya yang banyak mungkin suaminya polisi. Bukan, enggak, saya baru loh nih. Enggak. Sebenarnya yang deg-degan itu yang bersalah, Dok. Mbak, tau nggak? Gimana? Ada kan orang yang kena tipu, ditelepon kan, kita dari polisi nih, minta transfer duit nih. Banyak yang ketipu. Kenapa? Itu beneran polisi? Bukan polisi. Pura-pura polisi kan? Ya polisi. Udah. Tapi banyak yang ketipu kan? Kenapa? Karena kita tuh masyarakat Indonesia itu sebenarnya takut dengan polisi. Nah, itulah pentingnya saya membuat program itu sadar hukum. Dimulai dari dasar-dasar. Sebenarnya saya ini belum sempat bekerja, tiba-tiba muncul kayak Baim, muncul kayak Nana. Maksudnya gini, lu tunggu dulu deh. Indonesia ini ada 200 ribu jiwa. Iya. Ya, 270 ribu. 270 juta. 270 juta. Gue bingung yang ngitungin polisi sama masyarakatnya. Terus, tunggulah. Yang mereka lihat SPI. Gue tuh sama dengan PP, IPK, AMPI ya sama aja. Iya. Oke. Emang bentukan siapa mereka? Oke. Jadi kalau nggak setuju, sampai sekarang detik ini masih nggak setuju dengan statementnya Mbak Nana? Karena gini, bukan saya aja tuh. Ini kan masyarakat terbelah dua. Enggak lah. Ada. Belah dua dikit tapi. Ada yang nggak setuju loh sama Nana. Iya. Tapi dikit. Juga. Kalau terbelah dua tuh seolah-olah 50-50. Oke. Karena yang ngomong saya. Coba yang ngomong Habib Lutfi sama Nana. Pasti banyak pendukung. Salah orang yang ngomong, yang beropini gitu dong. Enggak sih, kita kan melihat fakta. Ini bukan siapa yang ngomong. Andai Mbak Nana pun juga ngomongnya berbeda, tapi nggak sesuai dengan fakta yang ada, nggak ada yang belain Mbak Nana ya. Ini bukan permasalahan juga siapa yang ngomong. Kalau Mbaknya ngomongin sesuatu hal yang benar, memang fakta terjadi di lapangan seperti itu, pasti akan dibelain habis-habisan. Yang terjadi permasalahan adalah memang Revolusi Republik Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Betul, makanya hati-hatilah kalian yang public figure. Jangan ngomong-ngomong menggiring kayak gitu. Banyak sekali yang ngomong Enggak menggiring, Mbak. Itu bukan kritik. Dokter. Banyak. Itu kritik. Ya, tapi waktu MD, kalau nggak salah aku ya, waktu MD sama Mbak Nana bilang, banyak istri polisi bergaya hidup hedon. Bukan saya itu. Iya, bukan Mbak. Ini beli di Shopee, 100.000 Nevada. Iya. Jadi kalau saya bilang, dan saya pun sampai sekarang belum mau terdaftar menjadi bayangkari. Saya punya alasan tersendiri. Daripada saya menjadi bayangkari dan saya harus mengikuti aturan-aturan yang menekan saya untuk bergerak ke masyarakat, saya mending jadi istri yang tidak resmi. Tapi saya istri satu-satunya maksudnya. Karena kalau saya mau resmi, saya harus jadi bayangkari. Oke. Kan izinnya ke sana dulu baru ke ini. Oke. Jadi saya istri satu-satunya, hanya saya belum terdaftar gitu. Terdaftar di mana nih? KUA? Nggak bisa di KUA, di pengadilan negeri nggak bisa. Saya kan bukan muslim ya. Terus saya nggak bisa juga harus izin dari kantor, institusi. Baru bisa punya buku nikah gitu loh. Oke. Sekarang pertanyaan saya kayak gini aja deh, saya nggak usah benturin dengan waktu MD dengan Mbak Nana deh. Karena dalam hatinya Mbaknya juga sebenarnya setuju juga sebenarnya. Tapi saya pengen tanya kayak gini. Kan memang banyak tuh istri-istri polisi yang bergaya hidup mewah. Ada beberapa. Banyak. Iya. Banyak. Saya nggak kenal jadi. Banyak. Pertanyaan saya dapat duitnya dari mana?
Nah itu coba kita tanya sama dia sendiri. Tunjuk namanya biar saya datengin. Enggak, kita Titip spekulasi namanya. aja, kita spekulasi. Gaji polisi dari mana saya nggak tahu, karena gini, mereka juga bisa berbisnis. Apalagi yang pangkatnya sekarang kan yang dibahas itu kan yang udah yang perwira. Yes. Yang perwira ya udah jelas lah. Dia punya jabatan apa, dia bisa punya bisnis apa. Karena loh ya, suami saya nggak makan sih 1.000 pun dari uang gaji ya. Gajinya itu, gaji pokoknya itu, maaf nih, cuman nggak cukup lah saya bilang. Nggak boleh sebutin angka. Iya. Nggak cukup untuk belanja di Shopee ya? Nggak cukup, walaupun saya belinya Shopee-nya yang Nevada gitu loh. Terus dapatnya dari mana tuh? Kalau saya memang saya kerja. Oke. Kalau mereka, coba cari tahu dulu apakah dia punya bisnis, karena boleh berbisnis. Apakah dia memang tajir keluarganya, coba dulu. Kecuali memang dia tadinya tuh rumahnya gubuk, nggak kerja, ongkang-ongkang kaki. Itu patut kita pertanyakan, kita liput, cari tahu, nggak apa-apa. Saya juga heran orang bisa tas sampai Hermes yang miliaran, gue mah mending apa gitu loh. Ya tapi memang itu fakta kan. Itu ada. Bertanya masyarakat tuh jadi betul. kayak gitu punya. Dan saya tidak bisa berbicara mewakili Bayangkari karena saya pun bukan Bayangkari. Dan ini kan sehingga kalau saya ngomong rusaknya ini masif ya saya ngomongnya. Hampir di semua lini kerusakannya apa yang terjadi. Oke. Ya udahlah Mbak, itu Mbaknya setuju juga kan, banyak yang gaya hidup hedon kan, banyak kan. Beberapa. Banyak. Karena saya nggak kenal ya. Beberapa itu yang Mbaknya lihat. Iya, yang saya bayangin kalau beberapa yang Mbaknya lihat, beberapa yang saya lihat, belum tentu yang saya lihat dengan yang Iya, Mbaknya mungkin kondisi dokter sama. lebih. Yang dia lihat juga beda lagi, yang dia lihat beda lagi, dia lihat beda lagi. Kalau digabungin banyak. Banyak mungkin. Kemarin tapi ada yang viral tuh, istri polisi jadi driver Gojek. Iya, ada juga yang susah. Betul, masih ada betul. Polisi yang baik. Betul. Benar ya? Iya. Ya. Nah kalau saya nih jadi Bayangkari, saya adalah salah satu Bayangkari yang banting tulang bantu suami. Yes. Masih ada. Mau nangis nih. Mungkin Mbaknya pangkatnya masih rendah kali. Siapa? Suami. Suami saya AKBP. AKBP. Cuman kan memang ada yang dia itu jabatannya memang benar-benar bagus, relasinya bagus, kayak gitu kan. Kalau saya memang kita banyak orang nggak tahu nih. Suami saya tuh hampir resign untuk menikah sama saya. Oh ya, kenapa? Ini mau nangis nih. Iya nangis ya di sini. Gue sedih. Kenapa nggak disetujui? Kenapa nggak disetujui dari ini ya pimpinannya? Nggak apa-apa ceritanya. Ya pokoknya saya jadi Bayangkari ataupun tidak, saya bakal berbakti pada negara ini dengan cara saya gitu. Jadi kalau orang itu nyecer saya soal Bayangkari yang hedon atau polisi yang jahat, saya itu bersaksi, saya itu pernah dapat kebaikan dari beberapa teman-teman yang, ya saya bersaksi bahwasannya 3 orang pun gak apa-apa tapi ada yang baik gitu. Dan hikmahnya dari semua ini kebongkar, ya baguslah mereka yang sampah dibuang. Bagus, sehingga orang-orang yang berpotensi dan yang baik itu tepat. Oke. Kedudukannya gitu. Oke, berarti sebenarnya prinsipnya adalah dalam polisian sendiri harus demokratis dong sebenarnya. Ya harusnya. Sebenarnya kalau Sorry, perbaikinnya adalah sebenarnya dalam polisian sendiri harus demokratis dong. Kalau sekarang kan ya di kepolisian sendiri kan terkesan tidak demokratis kan, sehingga mungkin belum di apa ya? Enggak ada masalah soal itu. Memang saya secara pribadi belum ingin gitu. Apalagi saya itu nggak pernah setuju dengan orang yang mengukur orang lain moralnya itu diukur dari penampilan ya. Okay. Karena yang di penjara pun nggak bertato kok. Kayak gitu. Karena tato nih. Nggak karena tato aja. Ada hal-hal yang memang berseberangan dengan saya gitu. Bukan, saya nggak bawa institusi ya. Kami berdua suami istri punya komitmen lah intinya gitu. Minum dulu. Minum dulu, cooling down dulu, itu kita lanjut lagi debatnya lagi. Okay. Malu gue sama tato nih. Shall we continue? Ya, oke. Kita lanjutkan? Oke, sebentar. Oke. Oke. Gue di podcast mana-mana gak pernah nangis.
Oke, Mbak Sansa. Setuju nggak dengan statement saya masih ada polisi yang baik? Setuju. Setuju. Tapi statementnya masih ada polisi yang baik ya? Masih ada. Banyak sedikit? Banyak. Banyak banget? Banyak. Banyak banget? Banyak banget. Oh ya? Banyak banget. Awalnya mungkin? Apalagi, enggak, banyak banget. Apalagi gini, sekarang kayak aturan aja. Aturan di negara manapun atau sejarah itu kan dibuat oleh yang berkuasa. Okay. Mereka kayak yang, saya bukan sahabat jenderal loh ya. Saya itu yang saya bilang baik itu pastinya yang mereka. Ini jenderal harus ngangkat ini loh sahabat polisi loh digandeng ini belain di depan loh. Gimana sih Bapak Humas? Kabis Humas tolong dong ini dibawa digandeng diajak makan malam sama-sama. Ini bisa. Gak usah lah saya makan malam di rumah aja lah dong. Ini sahabat polisi ini ngendosin polisi loh. Dan sekarang ini saat polisi lagi bermasalah ini satu-satunya yang ngendosin. Iya kayaknya ya dok, tapi nggak itu. Ya begitulah. Tapi nggak apa-apa Mbak, Nah. nggak apa-apa Mbak. Saya juga kayak gitu kok. Saya bagi meredakan Mbaknya dulu yang lagi sedih saya dulu deh. Saya juga sama kok. Kemarin kan saya kan selalu bawain skincare abal-abal ya kan. Aturan yang saya bawa apa? Saya nggak pernah bawa aturan saya sendiri Pak. Saya bawa aturan BPOM. BPOM saya bawa aturan. Tapi ketika bermasalah, orang BPOM-nya diem Mbak. Oknum. 1000 bahasa. Perut nih, tutup nih. Padahal beliau datang dan beliau menyatakan misalnya ini ya. Oh ya, ini tidak ada izin edarnya. Titik, kami pegang ya, laporannya kami terima. Dan pasti akan kami tindak lanjutin serius. Ketika ada masalah dengan produk tersebut, diem. Gimana tuh? Institusi yang saya belain, saya buatin YouTube untuk dia kayak gitu. Punya bahaya saya di depan semua dokter, nggak ada yang berani saya ngomongin abal-abal, saya yang ngomong skincare ini abal-abal. Begitulah kadang-kadang dok. Curhat nih kita berdua nih. Sama. Apakah perlu saya nangis juga? Sama dengan apa namanya? Sama dengan yang saya alami gitu ya. Apalagi saya memilih masuk di Sahabat Polisi Indonesia. Kalau ditanya orang, "Su ngelakuin dapat duit dari mana? Siapa yang nyuruh?" Nggak ada yang nyuruh gitu loh. Ini gue sebenarnya ngomong sebagai masyarakat gitu loh. Terus karena gue emang cinta institusi, bukan cinta polisinya gitu loh. Oke. Terus apakah ada di lirik? Nggak ada, biasa aja. Nah justru itu yang pengen saya ngomong sih sebenarnya. Tapi memang Polisi tanggal 13 harus lirik ini Anda. dok, ada saya dari Kabak Humas kemarin hubungin. Katanya mau apresiasi lah, karena saya dan mereka ada pegiat sosial yang diapresiasi. Oh iya, selamat gitu. Mbak. Karena saya sampai sekarang belum dihubungi BPOM. Selamat ya saya sendirian lagi nih sebentar lagi. Nanti ya kita perjuangkan ya. Maksudnya itu orang yang seperti kita sebenarnya harusnya kan dibina kan. Betul. Mereka tuh tahu bahwa institusi mereka itu sedang tidak baik-baik saja. Betul. Mereka juga berbenah dan mereka harusnya membawa mbaknya nih atau organisasinya nih harusnya dibina sebagai balancingnya. Itulah, kayak gitu, itulah. Kan. Harusnya saya juga kan dibina bukan didiamkan atau dimusuhin. Betul, kayak betul. Gitu, kan. Betul. Harusnya apa yang akan mungkin ada yang mbaknya mungkin ada yang kurang sesuai kan diarahkan oleh kepolisian. Harusnya seperti itu. Bisa, betul. Ini saya nih protesnya bukan dengan Mbak, dengan BPOM nih. Betul dok. Jadi memang harusnya sih seperti itu ya. Cuman kan saya nggak bisa salahin. Kayak saya baru masuk 1 bulan, udah ada yang kasih ini walaupun kabak gitu. Tapi kan ya. nggak apa-apa, 1 bulan ini kan rising star. Karena memang saya berjuang. Kalau boleh dilihat, saya sampai nggak ketemu loh sama suami saya. Berapa tahun ini organisasinya? 5 tahun. 5 tahun. Bayangin, saya baru dengar 1 bulan ini. Selama saya masuk ya. Iya. Calon ketua umum nih berarti. Jangan. Ketum saya oke. Karena gini. Jangan Pak, saya jadi humas saja sudah nangis. Keresahan ketum kami itu memang dia kekurangan SDM. Oke. Jadi saya memang as a friend dulunya kenal lama, 2 tahunan. Tapi karena saya ya dede saya bantu teman gitu. Oke. Kalau saya jadi
Kalau saya jadi kepolisian, kalau saya jadi Kapolri, saya akan gandeng sahabat polisi Indonesia ini, saya akan gandeng menjadi buzzernya kami dan membalancingnya kami, yang endorsing, karena yang endorsing cuma satu ini sekarang. Iya. Dan yang saya suruh adalah untuk menjadi sahabat polisi Indonesia itu malah Mbak Najwa Shihab, saya suruh. Dr. Richard yang paling vokal mana sih? Jadiin! Saya lebih pilih Dr. Richard. Iya. Kapan jadi menteri dulu kan? Saya jadiin salah satu anggota di sana supaya kritiknya kagak pedas, terus kritiknya langsung aja, jangan di media gitu. Mbak langsung masuk lagi ke ini, karena Mbaknya sudah ketawa-ketawa nih, sudah cair ini. Udah, gas lagi. Gas lagi ya. Tapi fakta di Indonesia Mbaknya tahu kan, bahwa masuk ke kepolisian Republik Indonesia, masuk jadi calon polisi, itu nggak saya ngomong oke lah kayak gitu punya. Ada sesuatu, koneksi, bayaran, dan lain sebagainya. Mbaknya tahu kan? Kurang tahu tapi pernah dengar. Tapi kalau suami saya memang nggak pakai uang sama sekali. I don't know. Mungkin dari beberapa ya. Ya gitu. Bukan beberapa. Banyak ya? Banyak. Ini rahasia umum. Iya mungkin bisa diperbaikin Pak. Tolongin kami Pak. Daripada kami mati digebukin masa. Oke, yang kedua. Mbaknya juga tahu nggak kalau kasus nggak bisa jalan kalau nggak ada pelicinnya? Jangan ngomong mengalami langsung enggak. Dengar-dengar iya. Yes. Kalau mengalami enggak karena saya belum pernah. Tapi itu fakta. Kalau nggak ada pelicinnya, kasus nggak jalan. Kalau ada kasus pelicinnya, kasus pun bisa hilang. Itu fakta. Tapi kalau sekarang lebih enak Dok. Banyak hikmahnya dari ini. Kalau sekarang mungkin lebih berhati-hati lagi yang oknum. Oke. Karena lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati lah dalam mau berbuat salah gitu loh. Yes. Iya kan? Yes, Minimal kita menjadi sebenarnya. suatu pelajaran lah. Betul itu. Menjadi suatu pelajaran lah. Tapi kan ini menjadi suatu rahasia umum yang luar biasa di masyarakat. Bahkan bocah-bocah pun juga tahu. Yang kayak gitu kan. Jadi kan nggak baik ya. Sama kayak misalnya kita kena tilang kan. Terus tiba-tiba ngeluarin duit kan. Itu kan sebenarnya nggak sopan. Kalau saya kayak gituin, saya mahal. Iya. Bener kan? Betul. Kalau misalnya kayak saya bantuin Mbak Zanza kayak gitu punya, terus Mbak Zanza keluarin duit, makasih ya kayak gitu, aku tersinggung. Terus nggak banyak lagi. Saya tersinggung. Kalau Mbaknya tersinggung nggak? Kalau sahabat polisi bantuin kayak gitu punya? Ya tersinggung lah. Tersinggung kan? Tersinggung. Ya, tapi kan kalau misalnya kita bahkan 20.000 kita terima. Ya ini makanya. Kan, dia ngomong, berarti kan di bawah alam sadarnya dia tahu kan? Iya memang itu ada yang terjadi. Serendah itu harga diri kita. Bukan kita lah, seragam lah, nggak bisa dibayar harusnya pakai 20.000, 50.000. Saya juga nggak setuju kalau itu. Yes. Makanya saya bukan sahabat oknum, saya sahabat institusi polisi. Oke, nah itu baru enak. Iya. agak kurang dikit tensi saya nih kalau. Sebenarnya kalau orang mempelajari saya gitu, mereka paham. Oke. Tapi kan saya nggak mungkin sok-sok jadi Munir gitu atau jadi siapa gitu, nggak mungkin. Saya masih punya anak. Yang penting apa kerusakan yang sudah berpuluh-puluh tahun mana mungkin diselesaikan oleh seorang saya dan hitungan bulan. Nggak bisa. Kalau saya langsung ngomong tidak mungkin, tidak bisa dan tidak impossible diselesaikan oleh Mbak Zanza. Makanya. Ini harus cuma bisa diselesaikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Kapolri. Iya. Cuma bisa dua ini yang menyelesaikannya, tidak bisa orang luar. Makanya. Tidak bisa orang luar. Makanya ngobrol kayak gini kan supaya didengar nih. Siapa tahu Pak Jokowi nonton YouTube kan ketemu dengan muka saya kan. Iya Pak Jokowi halo. Karena memang cuma mereka yang bisa memperbaikin. Kita cuma bisa protesnya saja. Kita cuma bisa memberikan keluh kesahnya kita. Ini loh yang terjadi di masyarakat. Bahkan masyarakat aja lebih percaya Satpam BCA daripada kepolisian. Sedih nggak? Ya miris lah. Saya sih nggak usah sedih. Saya sedihnya mikirin hidup saya aja lah Dok. Mikirin polisi ngapain, gajinya sama. Udah jadi keluh kesah nih. Tapi itu juga koreksi ya, kalau kita pengen memperbaikin segala sesuatunya dimulai dari gaji sih sebenarnya. Iya. Kesejahteraan. Betul. Gimana? Mungkin polisi juga kan cari seseran, cari sesuatu, karena kan masih belum sejahtera. Gimana gue mau kasih makan anak istri gue? Makanya, itu gajinya cuma di atas UMR dikit aja. Dikit. Padahal resikonya tinggi sekali loh. Makanya digebukin di jalan. Jadi sama polisi itu kalau benar ya,
kalau anakku jadi polisi itu deg-degan loh kita. Artinya itu setiap kali dia pulang, pergi, itu bisa nggak pulang. Makanya. Karena resikonya kan tinggi sekali kan. Dan yang dia lakukan itu bukan untuk diri istrinya, untuk negara. Jadi sebenarnya negara harus apresiasi. Tapi sebelum saya masuk SPI itu mereka SPI ini memang udah mengusulkan untuk kenaikan gaji. Dan kemarin Komisi 3 menaikkan gajinya. Berapa tuh? Berapa ratus ribu? Janganlah berapa ratus juga, ribu. saya nggak Kalau hitung. menurutku polisi yang paling rendah aja itu harusnya dapat 10 juta. Perwira aja nggak 10 juta dong. Makanya harus diperbaikin. Makanya iya gitu loh. Senormalnya aja karena laki-laki selingkuh itu bukan karena bajunya nggak branded. Toh dicopot bajunya kok. Oh, betul juga. Iya kan ngapain? Gak usah belagu deh. Berarti yang penting perawatan kan? Sama dokter Richard. Jangan lupa perawatan itu. Benar ya tadi ya, jangan usah beli baju, bajunya juga dicopot katanya. Yang penting perawatan. Iyalah, kulitnya kan nggak dicopot ya. kulitnya. Betul, lu pakai perawatan di klinik saya. Iya, betul. Bisa dong. Aduh mbak. Tapi menurut saya memang gajinya harus diperbaikin sih. Itulah. Harus diperbaikin. Menurut saya gaji yang polisi yang jabatan paling rendah aja harusnya 8-10 juta itu minimal ya. Itu minimal sih menurut saya. Nah kalau misalnya masih ada yang korupsi setelah itu, nah itu gantung aja menurut saya. Itu mati benar. kata suami saya. Itu benar. Tapi yang pangkat-pangkatnya tinggi, wajar sih kalau menurut saya kayak orang direktur BUMN aja kan gajinya sampai ratusan juta miliaran kan. Jadi wajar sih kalau menurut saya kayak Kapolri dikasih ratusan atau miliaran gajinya. Menurut saya sangat wajar. Iya. Sangat wajar sekali, gila. Wajar banget. Kalau aku disuruh, Dokter Richard mau nggak jadi Kapolri? Meskipun nggak mungkin bisa kan kayak gitu kan. Aku pasti minta gaji gila-gilaan. Karena kerjaannya capek banget itu, gila. Tanggung jawabnya gede. Yang buat salah siapa, yang kena siapa. Yes. 2 pangkat di atas. Makanya. Ngeri kan yang kayak gitu punya kan. Jadi menurutku harus digaji. Jadi mudah-mudahan nonton juga polisi. Jadi nggak nyerang aku aja kan. Jadi wah Dokter Richard juga diangkat-angkat. Sebenarnya Dokter Richard sih maksudnya ya bagus lah masukannya dibanding Mbak Nana. Mumpung depan orang. Kenapa tuh? Ada sentimen pribadi apa dengan Mbak Nana? Nggak ada sih. Nggak ada. Saya sebenarnya ngelihat Mbak Sanza dengan Mbak Nana sama. Sama-sama vokal. Cuma mungkin Mbak Sanza juga bagus. Saya suka sih vokal juga. Polisi juga bagaimanapun mungkin Mbak Sansanya bisa berdiri di bagaimanapun lu hujat polisi. Kita tetap butuh polisi. Betul. Ya, tapi habis itu kita mengkritik, tapi habis itu kita ngebelain kayak gitu punya. Cuma masalahnya kan memang sekarang ini lagi nggak baik-baik saja, jadi susah mau dibelain. Betul. Tapi nggak apa-apa lah, tetap saya belain. Maksudnya Kasar kalau ngomongnya kayak gini, mbaknya belain suami nih. Yes, kita sebagai istri belain suami. Tapi suamimu PK, gimana coba? makanya Suamimu memang bangsat, kasar ngomongnya kayak gitu. Kayak gimana coba? Kita belain tapi belanya juga memang bangke ini laki gue. Makanya saya bilang kayak gini, kalau kalian semua sudah menganggap, netizen ya, sudah menganggap mereka Polri ini banyak kesalahan, banyak kekurangan, harusnya jangan dimusuhi. Saya pun masuk ke dalam, biar apa? Biar saya menjadi corong. Oke. Kalau saya juga memusuhi, terus apa yang terjadi pada negara ini? Betul. Jadi sebenarnya kita mengkritik tapi kita support. Iyalah, jangan kritik aja tapi nggak ngelakuin apa-apa, itu bullshit namanya, Dok. Oke. Dan juga sebenarnya ada baiknya juga sahabat polisi ini juga baik sebagai jembatan antara masyarakat dengan polisi. Memang begitu seharusnya. Tapi kan nggak melulu laporan bukan itu juga. Kita ajak dong, misalnya gini nih. Ayo dong Pak Kapolres, Pak Kapolsek yang punya kasih dikit deh nih sahabat polisi mau bagi-bagi buat orang miskin. Dan itu kita lakukan kok. Oke. Jadi jangan kesalahan polisi ditamparnya ke sahabat polisi. Karena sahabat polisi bukan polisi. Bukan polisi. Kecuali digaji sama polisi. Itu pun ya mikir-mikir juga lah belain Sambo gila. Aduh. Yang terakhir nih, yang lagi viral juga nih. Bola kaki nih. Sepak bola. Iya, saya sebelumnya turut berduka cita dulu ya. Turut berduka Ini cita. kejadian yang mengerikan banget. Sampai kemarin update-nya 131 orang yang meninggal ya. 131 orang yang meninggal. Ini korban terbanyak kedua di dunia. Ya, pertamanya kalau aku nggak salah nih tahun 70-80-an. Bayangin berarti korban terbanyak
dalam 1-2 dekade terakhir. Nomor 2 ya katanya. Yes. Menurut Mbak Zanza, menurut sahabat polisi yang salah siapa nih? Sahabat polisi apa Zanza Bella? Sahabat polisi. Yang Sahabat salah polisi. Karena mau nanya soal gas air mata. Ya. Enggak, aku nggak tanya itu. Siapa yang salah aja? Kalau saya semua salah. Semua salah. Semua salah. Sepakat. Supporternya salah. Panpelnya salah. Karena gini, kalau terkhusus polisi ya. Polisi yang bawa-bawa ini, makanya saya buat di postingan saya, itu beneran udah di brief belum? Oke. Mereka ini belum tentu loh tahu aturan FIFA. Oke. Itu. Oke. Terus yang panitia pelaksana, kayak gitu-gitu tuh cuman ngejar jam tayang. Oke. Bahkan ada surat edaran dari Kapolresnya yang bilang bahwasannya acara kalau malam itu beresiko tinggi. Tapi karena dia mau ngejar jam prime time-nya stasiun TV, sehingga dipaksain. Ya wajar juga kan, namanya juga bisnis. Ya betul, kalau gitu yang bertanggung jawab semuanya. Semuanya, betul, saya setuju. Jadi semuanya, supporternya juga salah, penyelenggaranya juga salah, betul. Pihak berwajib juga salah. Betul. Semuanya keadaannya semuanya salah Betul, semua, menyumbang betul. porsi yang salah semuanya. Semuanya salah. Saya setuju. Kalau nggak ada sebab kan nggak ada akibat, nggak mungkin lah ujuk-ujuk ditembakin gas air mata, itu nggak mungkin. Tapi oke, di situ ada kesalahan, tapi diteliti lagi. Bahkan kan udah dicopot tuh Kapolresnya. Padahal dia buat surat edaran loh. Enggak. Pertanyaan saya adalah, ini semuanya minta maaf nih. Supporter minta maaf. Penyelenggara minta maaf sampai nangis terseduh-seduh. Polisian Republik Indonesia kok nggak minta maaf? Tapi dia langsung dicopot. Nah, kalau dicopot nggak minta maaf apa artinya? Coba nanti saya cari videonya ada minta Kayak maaf. gini. Kalau enggak Pak, tolong minta maaf Pak. Kayak gini Mbak Sansa, kalau Mbak Sansa punya perusahaan ya, salah nih, salah. Tapi Mbak Sansa nggak minta maaf, tapi pimpinannya Mbak Sansa copot. Apa artinya? Mengakui salah dong. Tapi nggak mengatakan salah. Benar kan? Kalau dicopot, ngapa dicopot? Kalau nggak salah, kenapa dicopot? Kalau dicopot kan artinya salah dong. Rotasi kan artinya Tapi salah. kalau yang lainnya minta maaf itu udah menerima konsekuensi dari kesalahannya belum? Kalau menurut saya ini kan kesalahan bersama ya semuanya. Kalau memang ada konsekuensi hukumnya Kalau gitu dong. karena yang lain hanya minta maaf belum dapat konsekuensi, berarti untuk mereka harus mendapatkan resiko dari apa yang dia buat dulu konsekuensinya. Nah kalau polisi sudah langsung mengambil konsekuensinya, ya tinggal minta maaf. Oke. Tapi setuju ya bahwa polisinya juga harus minta maaf loh iya, kejadian boleh. ini. Ya kan karena beliau juga. Benar. Sebenarnya itu keinginan yang gampang kok. Yes. Cuman minta maaf. Ya, tapi buktinya nggak ada. Nanti mungkin setelah semuanya ngumpul, mungkin semuanya serentak minta maaf dan menerima konsekuensi dari kesalahan yang dia buat. Yes, karena menurut saya ini bukan kesalahan 1-2 orang. Kalau misalnya Betul. di mall kebakaran, terus rubuh mallnya, mungkin yang tukang konstruksinya yang salah, kayak gitu punya kan. Atau yang pemilik mallnya, atau pengunjungnya yang salah. Tapi kan ini kejadian suatu event yang pasti ada izinnya semuanya. Betul. Kayak gitu punya. Even walaupun ada surat permintaan dari petinggi polisinya untuk pindah jam tayang, tapi kan dia ngirim pasukan ke situ kan berarti sudah approve dong. Ya kan, saran boleh dah. Kayak kasih saran nih, tapi enggak nih kita tetap durasi. Namanya juga bisnis. Sepak bola kan bisnis. Ini bukan charity. Karena memang kadang kala sesuai dengan yang saya tanya dengan dulu kan suami saya tuh pernah jadi kabak op ya, dia berhadapan dengan demonstrasi, acara-acara kayak gitu. Nah, itu memang kadang suka disepelekan PAM ini. Pengamanan ini memang suka disepelekan. Yes. Padahal gini loh. Padahal resikonya tinggi banget di Indonesia. Iya, Sumbu FIFA. pendek semua. Makanya FIFA ini kan dia acuannya internasional. Nah, kita ini masih jauh loh. 100 tahun mungkin belum bisa mengikuti mereka. Disuruh diam, tepuk tangan. Ini kalah aja ngamuk gimana? Iya, kesian. Sedih aku lihat penonton kita nih kayak gimana. Betul. Main sepak takraw aja lah kalian. Iya. Udahlah kalian main PS aja lah sudah. Panjat pinang diinjak-injak marah. Ya, kalian main PS aja lah sudah. Nggak beres nih memang. Mbak ini, jadi deh saya yang terakhir ini aja yang terakhir deh. Oke. Masih kuat kan? Masih lah, 2 jam lagi. Belum sejam ya? Belum. Oh, Masa sih? lanjut lah 2 jam. Sejam pas. Kan? Tapi still oke kan? Iya, oke. Oke. Nggak apa-apa. Itu tadi bukan karena sedih gimana, itu apa namanya? Curahan hati. Curahan hati. Asik.
Penegak hukum di Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sepakat atau tidak sepakat? Nggak mutlak. Enggak mutlak. Tapi percaya bahwa memang itu terjadi. Ada, terjadi. Terjadi. Kayak saya pernah posting nenek-nenek nebang pohon kan. Kalau saya waktu itu ketemu nenek itu, saya bayarin 10 juta. Saya utang-utang dari kanan kiri untuk biar nenek itu jangan kemana-mana di penjara. Masa 90 tahun di penjara. Rasanya kalau saya gebukin yang lapor. Ya kan, Dok? Benar. Lu gila lu gitu kan? Yes, benar. Ya makanya. Terus kalau untuk yang misalnya tumpul gimana tadi? Tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya, nenek-nenek di penjara. Baim Wong udah masuk unsur pidana, dilepasin ya nggak cocok. Harusnya nenek itu masuk penjara, Baim Wong kayak Ojo Orange. Oke. Yeah. Setuju iya saya. Lah, makanya Dok, kalau misalnya Baim ini lepas, ya itu terjadi. Tumpul ke atas. Karena orang mengira Baim banyak duit. Tapi Baim kan bukan penguasa. Oke lah, tapi maksudnya itu masuk arahan saya itu bukan ke Baim, tapi kayak pejabat-pejabat. Betul. Betul, salah satunya dimulai dari yang ada dulu deh. Oke, ada koneksi kayak gitu. Ada ya, dimulai dari yang lagi berkasus dulu gitu. Kalau saya lebih spesifik nih, kemarin waktu kasusnya Verdi Sambo, ada cewek yang di mana ya, di Jambi atau di mana ya itu bilang, Sambo ngomong ke polisian, tangkep lu. Itu deliknya apa ya? Oh itu ada, saya belum lihat. Iya, ngomong Sambo kayak gitu punya. Jadi ya kan gara-gara Verdi Sambo ini kan merusak nama institusi ya, sehingga polisi lewat tuh dibilang Sambo, semua Sambo, iya, kayak betul. gitu. Tapi ibu-ibu itu kalau salah ibu-ibu ya, Iya. nah, ibu-ibu yang ngomong kayak gitu ditangkap. Terus berapa lama? Gimana? Di penjaranya? Aku nggak tahu kalau itu. Apa mungkin ditangkap dikasih ini aja kali ceramah? Tetap aja nggak boleh. Penghinaan. Tetap aja nggak boleh. Kalau dia ngomong Sambo aja, apalagi tapi podcast juga, kita nih lebih pedes aja nih ngomongnya. Saya juga marah waktu saya baksos itu, Dok. Dibilang Sambo sama Bapak Bin Mas yang ya ampun kasihan banget. Dia sampai ayo bu katanya. Udah nggak apa-apa saya bilang. Maksudnya ketika bilang Sambo berarti pembunuh. Kita kan nggak mau dibilang pembunuh, marah dong, Dok. Misalnya suami saya Sambo gitu, berarti kan apa namanya yang terfikirkan adalah pembunuh gitu. Ya kita marah dong dibilang pembunuh. Yes. Makanya. Tapi kan juga dalam institusi itu suatu fakta. Saya kayak gini ya. Saya bayangkan perusahaan saya aja deh, supaya nggak dituntut orang deh. Perusahaan saya deh, bilangnya aman, halal, BPOM, bagus kayak gitu. Terus pada suatu hari ternyata nggak seperti itu. Wajar dong kalau semua bayangin semuanya kena imbasnya kayak gitu punya. Bohong, palsu, manipulatif katanya kayak gitu punya. Yang Aceh bilang, enggak lah, itu yang ketangkapin di Jakarta. Atau yang di Medan bilang, itu kan yang ketangkapin Lampung. Nggak bisa, satu institusi kita kena. Apalagi ini kasusnya luar biasa viral kan. Sehingga kan orang kan menyamakan semuanya. Ya, yang jadi permasalahan adalah kita sebagai pimpinan yang kita harus perbaikin keadaan ini. Kita harus terima dan kita harus perbaikin. Kita nggak bisa atur opini masyarakat semuanya. Masyarakat menganggap bahwa semua polisian itu Sambo. Ya kan? Saya PC. Nah ini rambutnya udah sama. Bukan ditangkap dong. Terus diapain dia? Nggak tahu nih, ini ada beritanya nih. Gue cari deh biar lihat. Oke, ini dia ada link beritanya Mbak. Wanita ditangkap karena sebut polisi warga Sambo yang meresahkan. Tuh. Ini ditahan nggak? Ditangkap. Yes. Kenapa salah apa? Nggak, kayaknya dibebasin ya, habis itu ya? Habis itu dibebasin. Oh mungkin dikasih ini aja. Ya, berarti ini benar dong kata Mbak Nana. Jangan mau ditakut-takutin pakai pasal. Tapi kita juga harus sadar sebagai netizen cerdas lah. Itu loh, Dok. Tapi salahnya di mana coba? Salah lah, orang dibilang pembunuh. Sambo kan pembunuh, sama dengan pembunuh. Oh gitu. Jadi nggak boleh kita ngomong. Nggak boleh. Saya dibilang misalnya dukun AS, lu nggak pernah gue cabulin, bilang dukun AS. Sorry ya dukun. Ya tapi kan boleh, tapi mungkin di chat aja atau di telepon aja. Ini kan tapi kalau ditangkap itu kan shock terapinya luar biasa loh. Mbaknya sudah pernah ditangkap belum? Belum pernah. Aku pernah. Pernah ya? Gimana rasanya? Viral. Iya. Masa? Wah, gak pernah lihat saya viral ya? Enggak, cuman yang kasus Kartika aja yang saya tonton. Ya itu kan saya pernah digotong. Oh serius? Dari Palembang. Jadi gue lupa. Yang istrinya nangis-nangis. Yes.
Yes. Oke. Kamu bayangin, aku tahu dengan persis loh gimana perasaan ditangkap itu. Saya bisa lukiskan entah berapa jilid saya bisa tuliskan. Nggak pernah kan? Didatengin polisi aja orang tuh sudah panas dingin. Apalagi ditangkap, dijemput, dibawa. Nggak mungkin kan, ayo dok, ikut dok, kita gandengan, kayak gitu punya. Itu yang terjadi di saya loh. Bayangkan ibu ini. Bayangkan orang-orang miskin yang tidak berada. Itu loh yang maksudnya Mbak Nana, jangan mau ditakut-takutin pakai pasal. Oke, jadi saya nih, saya sudah teleponin di Mbak Nana nih, apa yang mau disampaikan? Mbak Nana, sekali-sekali turun dong stunting bareng saya ke got tong sampah. Oke, thank you Mbak Sansa. Yep. Sudah hadir. Tapi obrolan kita ini sebenarnya karena saya mencintai polisi. Iya. Netizen Indonesia juga tetap mencintai polisi. Harus. Dan kita kasih waktu kok untuk Kepolisian Republik Indonesia memperbaiki, berbenah. Dan juga kita berharap juga sahabat polisi juga bukan hanya bukan cuma ngendorsin, tapi juga menyuarakan aspirasi. Nggak endorse ya dok, nggak dibayar soalnya. Relawan. Iya. Kayak Projo ini. Dan mudah-mudahan polisi juga nonton, petinggi polisi juga nonton, yang seperti Mbak Sanza ini, seperti sahabat polisi ini harus dilestarikan. Bayangkan ketika semua orang menghujat, beliau ngebelain di depan polisi. Makanya. Harus dilestarikan dan juga dijadikan penghubung antara polisi dan memang seharusnya seperti masyarakat. itu. Betul. Seperti itu. Iya dok. Oke, thank you Mbak Sanza. Sama-sama dok. Tos dulu kita, jangan tersinggung ya. Enggak lah. Enggak baper ya. Enggak. Dingin loh tangannya loh. Enggak, emang kayak gini. Thank you banget. Kalau saya ada kesalahan saya minta maaf. Sama-sama. Tujuan saya nggak ada sedikit pun untuk nyerang Mbak Sanza ataupun sahabat polisi. Juga nggak menyerang polisian, tapi lebih ke untuk kritik dan saran untuk kemajuan bangsa kita sendiri. Saya juga terima kasih udah diundang ke sini karena di sini juga saya bisa menjelaskan unek-uneknya netizen. Sekian, terima kasih. Mbak Sanza, tahu nggak sebenarnya polisi, hakim, jaksa, dokter, itu tempatnya di surga loh. Kenapa dok? Karena sebenarnya mereka itu membela dan ngobatin orang. Membantuin orang, kemanusiaannya tinggi. Jadi ini sebenarnya bukan hanya patut dihargai lebih, patut digaji lebih, tapi mereka ini punya tempat yang spesial di surga. Kalau mereka mengerjakannya dengan baik. Tapi kalau mereka tidak mengerjakannya dengan baik, neraka lah tempatnya. Terdalam. Neraka terdalam. Betul. Oke.